Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga belajar. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran pemberdayaan untuk kelas 11 dengan topik definisi, maksud, dan tujuan pemberdayaan masyarakat. Baik, kita mulai dari definisi pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan sendiri itu merupakan sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam, pikiran masyarakat, dan kebudayaan masyarakat. Untuk memahami konsep pemberdayaan secara tepat memerlukan upaya pemahaman latar belakang kontekstual yang melahirkan. Konsep tersebut telah begitu meluas diterima dan dipergunakan, mungkin dengan pengertian dan persepsi yang berbeda satu dengan yang lain. Konsep empowerment yang berasal dari Eropa mulai nampak pada dekade 70-an dan berkembang sepanjang tahun 80-an sampai 90-an. Konsep ini dipandang sebagai bagian atau sejiwa dengan aliran-aliran paruh kedua abad 20 yang banyak dikenal sebagai aliran postmodernisme dengan titik berat sikap dan orientasinya adalah anti-sistem, anti-struktur, dan selanjutnya melahirkan konsep civil society atau masyarakat sipil. Keterlibatan partisipasi masyarakat ini sebagai paradigma baru dalam pembangunan bahwa masyarakat itu bukan hanya sebagai objek pembangunan, namun sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya air dengan menjaga dan melestarikan sumber daya air beserta infrastrukturnya. Nah, pemberdayaan masyarakat itu adalah proses pembangunan sumber daya manusia atau masyarakat itu sendiri dalam bentuk penggalian kemampuan pribadi, kreativitas, kompetensi, dan daya pikir serta tindakan yang lebih baik dari waktu sebelumnya. Nah, pemberdayaan itu merupakan hal yang penting dan merupakan hal yang wajib untuk dilakukan mengingat pertumbuhan ekonomi dan teknologi yang demikian pesatnya belakangan ini akan sangat mempengaruhi kemampuan tingkat individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu, masyarakat luas itu diharapkan mampu mengikuti perkembangan zaman dengan adanya pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, pengelolaan sumber daya air itu juga membutuhkan peran serta masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat itu harus berperan aktif dalam program-program pemerintahan dan pengelolaan sumber daya alam dan menjaga kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sumber daya alam. Pemerintah dan daerah itu menyelenggarakan pemberdayaan para pemilik kepentingan dan kelembagaan sumber daya air secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya air. Nah, pemberdayaan itu dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengawasan, operasi, dan pemeliharaan sumber daya air dengan melibatkan peran serta masyarakat. Adapun tujuan dari pemberdayaan masyarakat itu, yang pertama, melahirkan individu-individu yang mandiri dalam masyarakat, yang kedua, menciptakan masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi akan potensi diri dan lingkungan di sekitar dengan baik, yang ketiga, menciptakan lingkungan yang memiliki etos kerja yang baik sehingga mampu menciptakan kondisi kinerja yang sehat dan saling menguntungkan. Yang keempat, melatih dan memupukkan masyarakat untuk melakukan perencanaan dan pertanggungjawaban atas tindakan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kelima, menambah kemampuan berpikir dan bernegosiasi atau mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang mungkin diterima dalam lingkungannya. Serta yang keenam, memperkecil angka kemiskinan dengan cara meningkatkan potensi dan kemampuan dasar yang dimiliki oleh masyarakat. Oke, itu dia materi kita pada video kali ini. Semoga materi yang sudah saya sampaikan barusan dapat dipahami dengan baik oleh warga belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.